Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya guys, Hari Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton sampai habis ya. Hari ini konten kita adalah tentang edukasi. Nah, edukasi kita kali ini adalah tentang kesehatan guys. Nah, topiknya adalah tentang luka bakar. Nah, kita mau membahas bagaimana sih cara kita melakukan tindakan penanganan pada kasus luka bakar. Nah, kali ini saya akan mengundang narasumber dan kebetulan juga rekan saya. Kita akan hadirkan Dr. Maria Lisbeth Irnita. Oke, gimana keseruannya? Ikuti ya guys. Check it out. Nah, Sobat Opera, akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga nih. Telah hadir di studio Dr. Maria Lisbeth Irnita. Selamat datang dok, apa kabar? Baik Mas Anhari, bagaimana kabar Mas Anhari? Alhamdulillah baik juga. Lama juga kita ketemu ya? Cukup lama ya Mas Cukup Anhari? lama ya, oke. Kali ini dok kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini topiknya tentang luka bakar. Jadi banyak fenomena yang terjadi di masyarakat ya, tapi saya mau coba tanya dulu sebenarnya apa sih tentang luka bakar itu secara ilmiahnya? Baik, jadi begini Sobat Opera, jadi luka bakar itu sendiri merupakan cedera pada kulit yang Betul. disebabkan oleh panas. Misalnya contohnya kayak kita kena air panas, minyak goreng, Betul. api, Betul. atau mungkin beberapa pekerja-pekerja industri bisa juga terkena luka bakar. Contohnya pekerja-pekerja pada laboratorium, Betul. pada industri-industri makanan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti Siap. itu kurang lebih Mas Anhari. Jadi luka bakar itu tidak hanya api sebenarnya ya? Betul Mas Anhari. Iya, jadi ada air, kemudian ada mungkin cahaya matahari termasuk juga ya? Termasuk ya? luka bakar termasuk salah satunya cahaya matahari dan sengatan listrik. Mungkin kalau teman-teman tahu beberapa kasus kita betul. di Indonesia Iya. ada juga yang terkena sengatan listrik. Contohnya pada tahun berapa itu saya lupa, ada anak kecil yang tersengat listrik di salah Oke. satu mall, itu termasuk Luka ke bakar dalam juga. luka bakar, ya. Betul. Nah, luka bakar itu saya pernah dengar katanya ada tingkatannya ya dok ya? Itu seperti apa tuh dok? Ya, betul sekali. Jadi Sobat Opera, luka bakar itu sendiri memang berbagai macam. Iya. Kalau yang biasa kita lihat nih, kalau bule-bule nih ya berjemur di Bali gitu ya, kan Oh. kadang-kadang Tidak hanya bule ya, saya juga bisa berjemur kali ya dok? betul. Iya. Biasanya orang-orang yang di Bali ketika dia berjemur, Iya. dia kena panas matahari, terpapar matahari secara terus-menerus, dia Iya. suka menyebabkan kemerahan pada Kemerahan. kulitnya gitu ya Sobat Opera ya. Betul. Nah, kadang-kadang yang kemerahan itu kalau kita pegang, mungkin Sobat-Sobat Opera yang pernah berlibur ke Bali ya, Iya. pernah juga tuh merasakan nyeri ketika yang kemerahan seperti Perih kita- juga ya? Iya, perih, nyeri, kemerahannya itu kita sentuh gitu betul. ya. Itu masuk ke dalam luka bakar sebenarnya Mas Masuk Anhari. juga ya, tapi mungkin derajatnya nggak ini ya? Betul, kalau Oke. luka bakar yang terkena sengatan matahari itu biasanya masuk ke derajat pertama, derajat 1. Derajat 1. Betul, itu Tuh, Sobat kenanya ke lapisan paling luar, superficial dari kulit Superficial, kita. Jadi betul. kalau kita bicara kulit itu ada berbagai macam lapisannya. Iya. Nah, kalau derajat luka bakar yang pertama itu dia kenanya yang paling atas, yang superficial. Yes. Pengobatannya pun itu mudah sekali Mudah Mas ya? Anhari. Ya, biasanya kalau teman-teman yang suka berjemur nih, yang suka main-main nih di Iya. matahari gitu di Betul. pantai gitu ya Sobat Opera ya. Itu kita cuma cukup kasih lotion gitu ya. Oke. Itu bisa sih cukup. Hanya dengan lotion saja. Betul. Jadi tidak usah dikasih yang lain-lain ya? Betul, betul. Iya, jadi dan efeknya itu untuk derajat 1 tuh hanya kemerahan ya dok ya? Ya, biasanya Nah. memang luka yang tampak hanya bentuknya hanya kemerahan. Oke. Kalau seperti kena air panas itu kan ada melepuh tuh dok, itu masuk derajat berapa tuh dok? Oke, baik. Seperti yang tadi di awal saya bilang ya, ada berbagai macam derajat pada luka bakar. Iya. Ada derajat 1, 2, 3. Nah, kalau yang Mas Hari sebutkan tadi, seperti yang melepuh, itu biasanya kan kalau kita lihat suka ada, kalau bahasa kita apa ya, melenting gitu ya. Melenting gitu Jadi ya. ketika dia muncul bule gitu ya, Bule, kalau bule. kita bilangnya ya, jadi kayak melenting. Kemudian dalamnya itu ada airnya. Kayak air ya? Iya, Iya. betul. Dan Betul. Seperti ini biasanya dipegang juga nyeri. Nyeri ya? Nah, Oke. nyeri. Ini masuk ke dalam luka bakar derajat 2. Kalau derajat tidak 2, ada bulenya Sobat Opera. biasanya ya, itu kita sebut dengan luka bakar derajat 2. Itu boleh di ini nggak dipecahkan nggak? Nah, Bulenya oke. itu? Sebenarnya bisa saja dipecahkan, tapi Iya. alat yang buat memecahkannya itu harus bersih ya Mas Anhari, harus Oke. steril. Kemudian usahakan
ketika kita pecahkan itu kan biasanya ada kulit yang menempel gitu Menempel, ya. betul. Nah, itu jangan dilepaskan. Karena kalau dilepaskan dia jadi luka terbuka, nanti bisa infeksi. Atau kalaupun memang biasanya di fasilitas kesehatan itu biasanya suka dilepas, tapi dia biasanya ada diberikan perlindungan-perlindungan lainnya gitu, misalnya ditutup. Jadi, tapi itu pun tergantung dari luas luka bakarnya. Jadi selain tadi kita bicara derajatnya, ada derajat 1, 2, 3, ada juga luas luka bakar di situ ya Sobat Opera. Jadi seberapa banyak yang kena di badan kita gitu. Itu menentukan juga pengobatan selanjutnya. Jadi ingat Sobat Opera, kalau misalkan ada bule ya, bule itu maksudnya ada gelembung lah ya Dok ya gitu ya. Gelembungnya ada airnya, sebaiknya kita tidak usah pecahkan kecuali nanti di fasilitas kesehatan karena mereka sudah lengkap ya alatnya ya Dok ya. Oke Dok, ini ada fenomena yang mengganjal pertanyaan saya dari dulu, dari kecil bahkan mungkin sampai dengan sekarang nih Dok. Dulu kalau denger namanya luka bakar tuh baik kena air panas, kena api, kadang-kadang masyarakat udah pakai odol aja biar adem, kemudian pakai minyak krem lah. Nah itu bener nggak sih Dok? Gitu. Baik, betul. Masih banyak sekali ya fenomena seperti itu di masyarakat kita ya. Jadi begini, beberapa kasus memang yang sering kita dapatkan itu biasanya luka bakarnya itu memang sudah dikasih, katakanlah misalnya yang paling sering ya Sobat Opera ya itu odol. Gitu ya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, kalau teman-teman mungkin pernah odolnya jatuh ke lantai kamar mandi gitu ya. Ketika kita siram pakai air, dia nggak langsung bisa bersih gitu ya. Artinya dia sangat melekat, menempel sangat kuat. Betul. Kalau misalnya itu teman-teman oleskan, Sobat Opera oleskan di luka bakar, gitu ya, luka bakar yang terbuka. Nah, ketika dibawa ke fasilitas kesehatan, ini akan mempersulit mereka untuk debridement, kita sebutnya dibersihkan gitu. Karena sudah ada melekat itu ya odolnya itu. Dan lukanya jadi kotor Mas Anhari, kemungkinan infeksi. Jadi odol itu sebenarnya kayak mungkin orang berpikir karena dingin gitu ya. Mungkin bisa mengademkan luka yang panas tadi gitu ya Dok ya. Jadi sebenarnya itu nggak bisa. Apalagi kalau pakai apa yang biasanya minyak krem gitu ya. Minyak krem, waduh udah kayak mobil goreng, mentega, kecap mungkin. Dimasak dong. Dibakar lagi gitu. Jadi intinya itu nggak boleh ya Dok ya intinya ya. Karena kita juga belum tahu juga apa namanya kandungan dari minyak krem odol tersebut ya. Siapa tahu itu bisa mengakibatkan infeksi Sobat. Pertolongan pertama apa sih yang harus dilakukan pada kasus luka bakar? Siapa tahu Sobat Opera ada yang belum tahu nih. Baik, jadi gini Mas Anhari, tadi kita kan sudah bahas mengenai boleh tidaknya sih penggunaan odol gitu ya, minyak seperti ya. Tadi saya sudah jawab juga kalau itu sebenarnya tidak boleh karena menyebabkan infeksi. Terus gimana sih harus diapain sih gitu ya? Iya, betul. Ya, kalau ada pasien-pasien yang seperti itu gitu, baiknya diapakan? Jadi pertolongan pertama yang bisa Sobat-Sobat Opera lakukan di rumah, sebaiknya itu diberikan air yang mengalir, disiram air yang mengalir. Air bersih gitu ya? Air keran gitu ya Dok ya? Iya betul. Air bersih yang mengalir. Supaya apa? Supaya kita menghentikan proses panasnya itu sampai ke dalam gitu ya. Jadi nggak terlalu panas ya karena kena air itu jadi adem ya. Betul sekali. Jadi kita kasih air yang mengalir. Kemudian kalau memang ada benda-benda logam yang masih melekat pada badan kita atau badan si pasien gitu ya, sebaiknya itu dilepaskan karena itu bisa menghantarkan panas lebih dalam. Nanti jadi kita bersihkan dulu ya. Bersihkan sedikit ya Dok ya. Jadi kita buka dulu semua yang benda-benda logam yang melekat di badan pasiennya gitu, supaya panasnya itu tidak semakin dalam yang nantinya akan berakibat memperburuk kondisi dari luka bakar pasien itu sendiri. Gitu. Jadi simple ya sebenarnya kalau untuk penanganan pertama kita nggak usah panik dulu kali Dok ya. Nggak usah panik, kemudian baru kita ambil air bersih atau air keran mungkin di rumah bisa kita guyur ya Dok ya. Supaya bersih dan membuat adem gitu ya luka bakarnya Dok ya. Betul, selanjutnya baru kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat kali ya. Siap. Baik. Nah Dok, terakhir Dok. Jadi faktor apa sih yang mempengaruhi percepatan dari penyembuhan luka bakar ini? Baik, jadi mungkin lebih tepatnya faktor yang mempengaruhi penyembuhan gitu ya. Betul, itu kata-kata yang bagus Dok. Jadi apa sih yang mempengaruhi penyembuhan gitu? Betul. Usia sudah pasti gitu ya. Usia tua, usia muda pasti kan berbeda kecepatan penyembuhannya. Kemudian faktor resiko juga. Misalnya biasanya pada orang tua yang terkena diabetes mellitus atau gula darahnya tinggi, itu juga akan memperlama
sama penyembuhannya. Kemudian penanganan di awal itu juga sangat mempengaruhi. Nah, Makanya ini paling kembali penting nih, lagi, guys. tadi saya bilang di awal kasih air mengalir, siram dengan air mengalir supaya panasnya itu kita hentikan. Betul. Kemudian nggak usah tuh dikasih apa namanya tadi itu odol, minyak dan lain-lain ya. goreng, mentega gitu ya, Iya, minyak goreng deh nanti. Jadi nggak usah dikasih seperti itu, karena itu juga bisa mempengaruhi kecepatan penyembuhannya. Iya, betul, Apalagi kalau betul. luka itu kotor ya, sobat opera ya, kotor, infeksi, nanti malah jadi lebih Lama, lagi, iya, betul, betul. Dan udah pasti luas luka bakarnya Baik. ya. Semakin luas luka bakarnya, Lebih lebar. semakin dalam derajat luka bakarnya, penyembuhannya pun juga Semakin lama. Baik, itu ya. Oke, Sobat Opera, ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat ya. Jadi paling tidak apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kasus atau korban luka bakar, Sobat Opera sudah bisa melakukan tindakan di rumah ya. Betul sekali, Mas. Baik dok, karena waktu jualah yang memisahkan kita, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dok di tema-tema yang lebih menarik lagi ya dok ya. Ya. Oke Sobat Opera, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.